Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, sekarang kita tiba pada video ke-92 tentang degrees of comparison. Yes. Oh, banyak ya rumusnya. Mulai video ke-87 ya. 87, 88, 89, 90, terus 91. Nah, 92 ini juga degrees of comparison tapi tentang adverb. Jadi kalau selama ini sampai video ke-91 itu kan tingkat perbandingan kata sifat. Nah, kali ini yang kita bandingkan adalah kata tambahan atau kata keterangan. Bahasa Inggrisnya adverb. Gampang-gampangannya adverb itu adjective plus ly. Slow, slowly. Careful, carefully. Itulah adverb. Oh, tingkat perbandingannya beda teman-teman. Bedanya di mana? Nah ini, teman-teman akan segera tahu. Oh, jadi kalau adverb rumusnya agak lain ya. Betul, teman-teman. Ya. Nah, seperti biasa, teman-teman, semoga Yongki English School memberi inspirasi ke teman-teman, membuat teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, dan share ke teman-teman lain jika dirasa perlu, dan boleh memberi masukan kembali kepada saya. Oke? Please, my friend, get ready. We will talk about degrees of comparison of adverb. Video ke-92. Nah, ini adalah degrees of comparison of adverb. Adverb itu kata keterangan atau kata tambahan bahasa Indonesianya. Rumusnya gampang kok, teman-teman. Adjective plus ly, gitu aja. Oh, jadi ini ada ly-nya tuh adverb. That's right, ya. Nah, kita lihat ini adalah the use of degrees of comparison of adverb. Ya, adverb itu sekali lagi adjective plus ly. Ly di sini artinya dengan ya, teman-teman. Loh, oh ly itu dengan toh? Iya. Oh, jadi dengan itu kan with ya. Itu kalau dengan saya diikuti penyertaan itu pakai with me dengan saya, with you dengan kamu, with them dengan mereka. Tapi kalau dengan diikuti alat angkutan, dengan bus, tidak boleh with bus, tapi by bus. Oh, dengan pesawat, tidak boleh with plane, tapi by plane. Nah, tapi kalau dengan diikuti misalkan ini, rajin, diligent. Dengan rajin, tidak boleh with diligent, tapi diligently. No. Oh, jadi li ini artinya dengan. That's right. Ya, malas, lazy. Dengan malas, lazily, tidak boleh with lazy. Ya. Oh, jadi li ini artinya dengan. Correct. Ya. Nah, kita lihat. Ini adalah pemakaian tingkat-tingkat perbandingan dari kata tambahan. Kata tambahan itu disebut juga kata keterangan, ya. Sama, bahasa Indonesia kata keterangan, kata tambahan itu adverb, adjektif, kata sifat plus ly, ya. Nah, kita lihat kata tambahan atau kata keterangan yang dibentuk dari kata sifat plus ly, seperti ini kita lihat contohnya. Beautiful, indah, cantik, ya. Tambahi ly, beautifully, dengan indah, ya. Easy, mudah. Tambahi ly, easily, hati-hati ya. Easy pakai y, kalau tambahi ly, y-nya jadi i ya. Easily, dengan mudah. Oh, slow, ya slowly, dan sebagainya. Angry, angrily, nah dengan marah, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini jangan lupa ya, yang li ini selalu menggunakan more dan most pada tingkat lebih dan tingkat palingnya. Selalu. Tidak ada slower, slowliest, tidak ada. More slowly, most slowly. Ya, jadi pakai li ini harus pakai more dan most pada tingkat lebih dan tingkat palingnya. Contoh, the singer sang the song beautifully, but you sang it more beautifully than she did. And frankly speaking, you sang the most beautifully of them all. Ya. Nah, ini kita lihat. Penyanyi itu menyanyikan lagu itu dengan indah, ya. Dengan indah, tapi kamu menyanyikannya dengan lebih indah daripada dia, ya. She did. Pakai did karena lampau, teman-teman, ya. Dan terus terang, frankly speaking, you sang the most beautifully of them all. Kamu menyanyikannya yang paling indah dari antara semuanya, ya.
Contoh yang berikutnya, I always type neatly. Saya selalu mengetik dengan rapi. But your sister types more neatly than I do. Ya, tapi saudara perempuanmu mengetik dengan lebih rapi daripada saya. Kita pakai do karena ini kata kerja, teman-teman, ya. Type, ya, pakai type kan, ya. Nah, terus ini, among the typists in this office, who types the most neatly? Ya, jadi di antara pengetik, tukang ketik di kantor ini, who types the most neatly? Siapa mengetik dengan paling rapi? Oh, jadi Lily itu harus pakai more dan most. Ya, jangan sampai neatlier, neatliest. Tidak ada loh, teman-teman, ya. Jadi adverb itu selalu pakai more dan most, oke? Tetapi, ini loh teman-teman bahasa Inggris itu. Rumusnya sudah jelas, tapi selalu ada perkecualian, ya. Kita lihat, tetapi kata-kata tambahan atau keterangan di bawah ini selalu menggunakan er dan es pada tingkat lebih dan tingkat palingnya. Tadi katanya tidak boleh lah, ini khusus, ini kita lihat, ya. Nah, kata-kata tambahan tersebut, ya, kata keterangan tersebut adalah kata-kata tambahan yang mempunyai bentuk sama dengan kata-kata sifatnya, ya, yaitu kata-kata sifat khusus yang tidak pernah ditambah li untuk membentuk kata tambahannya atau kata keterangannya. Oh, ada ya, ada khusus, teman-teman, ya. Nah, kata-kata tambahan khusus tersebut adalah, ini ada 5, teman-teman, ya. Fast, hard, late, early, soon. Kalau menghafalkan gitu, teman-teman, ya, jangan dirubah susunannya, ya. Fast, hard, late, early, soon. Selesai. Cuma 5 kok, ya. Fast, cepat. Hard, ini berat, keras. Late, terlambat. Early, ini awal, pagi-pagi. Jangan morning-morning, ya. Please come early. Jangan please come morning-morning. Nggak ada morning-morning, ya. Early, itu awal, ya. Jangan terlambat, ya. Dan soon, ya. Soon itu segera. Jangan dirubah, teman-teman, ya. Seperti menghafalkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jangan dirubah urutannya. Ini juga gitu. Fast, hard, late, early, soon. Selesai. Ya, kalau tidak diurut, nanti teman-teman bingung. Late, hard, apa ya? Lupa. Tapi kalau mulai dengan fast langsung. Fast, hard, late, early, soon. Enak, ya? Fast, hard, late, early, soon. Nah, 5 ini khusus. Tidak boleh ditambah li. Juga high, tapi jarang dipakai high ini. Ya, nah. Dan khusus untuk good. Khusus good aja, ya. Berubah menjadi well. Jangan lupa, ya. Good itu kalau tambah li bukan goodly tapi jadi well. Kalau Welly tidak ada. Welly nama tetangga saya, ya. Nah, well ini dari sama dengan goodly, cuma tidak ada goodly, ya. Jadi kalau good ditambah li jadilah well. Tapi kalau fast hearted early soon, ya lagi, ya. Fast hearted early soon tidak pernah tambah li. Tidak ada soonly, early, lately. Kok pernah dengar lately, ya? Nanti keterangan di bawahnya saya jelaskan. Hardly, pernah dengar loh? Iya, nanti keterangan di bawah. Fastly, tidak ada. Ya, jadi khusus fast, hard, late, early, soon, tidak boleh pakai li. Khusus good ditambah li jadi well, bukan goodly. Yang mempunyai tingkat perbandingan tak teratur di samping badly. Ingat, ya. Good, better, best. Itu loh, teman-teman, tak teratur kan. Well juga gitu. Tidak ada weller, wellish, tidak ada. Well, better, best. Ya, itu namanya tingkat perbandingan tak teratur. Di samping badly, badlier nggak ada, teman-teman. Ya, more badly. Karena bad nggak termasuk di fast, hard, early, soon tadi kan, ya. Nah, tapi bad tingkat lebihnya better, bukan bad, worse, worst. Itu ada di video ke 88, ya. Tingkat perbandingan tak teratur. Nah, kita lihat contohnya. 1. His English is good. Nah, bahasa Inggrisnya bagus. Nggak boleh his English is well, nggak boleh, ya. Good ini baik. Kalau well itu dengan baik, sama dengan goodly. Nah, kalau tapi tidak ada loh goodly itu, ya. Goodly itu jadinya well. Jadi kalau sudah pakai li, yakin harus pakai kata kerja. Karena kata tambahan itu harus menerangkan kata kerja, teman-teman, ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. He speaks English well. Nah, dia berbicara bahasa Inggris dengan baik. Oh, tidak boleh goodly, ya, tidak boleh. Jadi good tambah li itu jadi well. Dia berbicara bahasa Inggris dengan baik.
Jadi kalau sudah pakai li, itu harus ada kata kerjanya. Kalau tidak bisa teman-teman ya. Jadi he speaks English well. Bandingkan ya. His English is good. Good ini menerangkan English, kata benda. Tapi kalau well, kata tambahan menerangkan kata kerja, yaitu speak ini ya. He speaks English well, but his brother speaks better. Ya. His brother ini saudaranya speaks lebih baik. Berbicara, jangan lupa si it nambah s ya. Berbicara dengan lebih baik daripada dia. Then he does, maksudnya then he speaks gitu loh ya. And his father speaks the best ya. Nah lagi ya, bahasa Inggrisnya bagus ya, baik. Dia berbicara bahasa Inggris dengan bagus, dengan baik ya. Tapi saudaranya berbicara dengan lebih baik daripada dia ya. Dan ayahnya bicara dengan paling baik ya. Jadi the best, well, better, best ya. Bandingkan dengan contoh kedua. Our handwriting is bad. Tulisan tangan kami jelek, is bad. Tidak boleh badly loh ya, karena ini menerangkan kata benda. Handwriting, tulisan tangan. I always write badly. Nah, beda kan? Saya selalu menulis dengan jelek. Jadi kalau ada li ini harus ada kata kerja teman-teman ya. I always write badly. But you write worse than I do. Tapi kamu menulis dengan lebih jelek. Tidak boleh badlier loh teman, nggak ada ya. Badly jadi worse. Kamu menulis dengan lebih jelek daripada saya. Than I do, jangan I am ya. Karena ini ada kata kerjanya ini ya. Nah, menulis dengan lebih jelek daripada saya. And Simon writes the worst. Simon ini menulis dengan paling jelek. Ya, lagi ketiga. Your walking is really fast. Jalanmu, ingat ya, setelah bentuk kepunyaan, kalau diikuti kata kerja itu harus pakai jaren. Ya, kata kerja tambah ing. Lihat di pelajaran jaren sebelumnya. Ya, your speaking, tidak ada your speak ya. Your eating, tidak boleh your eat. Setelah your ini harus pakai bentuk ing ya, namanya jaren. Jadi, your walking is really fast. Jalanmu itu benar-benar cepat, fast ya. You always walk fast. Nah, ini loh yang tak maksud. Ada kata kerjanya, fast tambah li, tidak ada fastly. Fast had lit early soon. Ingat tadi ya, tidak boleh pakai li. Jadi fast ini menerangkan walk, menerangkan kata kerja. Tidak pakai li, tidak boleh. Ini khusus ya. Fast had lit early soon, tidak boleh tambah li. But your brother walk slowly. Tapi saudaramu berjalan dengan pelan-pelan. Nah, kalau slow, biasa. Di luar fast had lit early soon, semua kata sifat itu ditambah li untuk membentuk kata tambahannya. Nah, kita lihat lagi. Nah, you're walking tadi ya, you're walking. Tapi ini you always walk, kata kerja. Ini kata benda ajaran ya. You walk, kata kerja lagi ini. You walk faster than your friends. Kamu berjalan dengan lebih cepat daripada teman-temanmu. Your friends do. Maksudnya your friends walk. Cuma bahasa Inggris tidak boleh diulang-ulang temannya ya. Kalau pengulangan kata kerja pakai do, see it pakai does gitu loh ya. And you walk the fastest among us. Dan kamu berjalan dengan yang paling cepat di antara kami semua. Jangan lupa loh ya. Fastly tidak ada. Makanya khusus kata tambahan yang tidak ada, tidak boleh tambah li, itu pakai er dan es teman-teman ya. Bandingkan lagi ya. Your walking is real fast. Fast ini menerangkan walking. Ini kata sifat. You always walk fast. Nah, tidak boleh fastly. Yang betul itu fastly. Coba ini, your walking is really slow. Ini you always walk slowly. Ya, harus pakai li, menerangkan kata kerja kan. Tapi khusus fast had lit early soon, tidak boleh tambah li. Ya, but your brother walk slowly. Nah, ini pakai slow, pakai li. Nah, terus ini, you walk faster. Langsung ya. Yang khusus, tidak boleh tambah li itu pakai er dan es teman-teman ya. Nah, faster than your friends do. Kamu berjalan dengan lebih cepat daripada teman-temanmu dan kamu berjalan dengan paling cepat di antara kami. Oh, jadi fast had lit early soon. Ya, itu dihafalkan ya. Nih catatan tadi ya saya sebutkan. Hadli itu kan ada. Cuma hadli ini sama dengan almost not atau scarcely. Ya, scarcely ini hampir tidak. Nah, tidak ada hubungan dengan
hard keras ditambah li, tidak ada hubungan. Ya, jadi kalau ketemu hardly salah, betul teman-teman, tapi tidak ada hubungan dengan hard keras tambah li. Jangan lupa ya, fast, hard, late, early, soon tidak boleh tambah li. Ya, kedua, lately. Nah, late kan boleh ada li, ada, tapi fast, hard, late, early, soon tidak boleh tambah li. Lah ini kok ada? Jangan lupa, lately ini artinya recently, artinya akhir-akhir ini, baru-baru ini, belakangan ini. Tidak ada hubungan dengan late terlambat ditambah li. Loh, itu loh teman-teman ya. Jadi yang saya sebutkan tadi, fast, hard, late, early, soon tidak boleh tambah li. Nah, kalau ada berarti tidak ada hubungan dengan hard berat atau keras, late tidak ada hubungan dengan late terlambat, melainkan artinya akhir-akhir ini, belakangan ini sama dengan recently. Kita lihat contoh. We could hardly sleep last night because of the mosquitoes. Nah, ini artinya bukan berat atau keras. Kami hampir tidak dapat, could dapat ya, lampau, last night kan jadi could ya. Nah, kami hampir tidak dapat tidur tadi malam karena nyamuknya, banyak nyamuknya. Kok enggak because saja ya? Oh, kalau karena nanti kalau diikuti kata benda, because harus pakai of ya. Ini menjadi kata depan. Because of itu kata depan. Kalau because itu kata penghubung, lain kali. Kalau kita bicara tentang kata penghubung, akan saya terangkan dengan lebih jelas, lebih ya. Nah, because of money, karena uang, kita tidak boleh because money. Ya, kalau because diikuti kalimat because you often lie, nah gitu. Next time I will tell you better, okay? Nah, yang kedua, he has drawn all his money from this bank lately. Nah, dia telah menarik, drawn ini menarik ya, drawn gitu ya. Dia telah menarik semua uangnya dari bank ini akhir-akhir ini, baru-baru ini, sampai dengan recently ya. Nah, ini pun saya nulisnya juga tanggal 7 Mei 1984. Ya, selalu di Surabaya karena memang saya tinggal di Surabaya, teman-teman. Ya, ini ada wise words lagi, teman-teman lihat ya. To pray only is not enough. Berdoa saja tidak cukup. But make your effort to the best you can. Ya, tapi make your effort itu berusahalah, ya. Make your effort, berusahalah to the best you can. Sebaik mungkin kamu bisa. Because, nah ini loh because-nya, God will not change your life if you yourself do not want to change it. Setuju teman-teman? Ya. Karena Tuhan tidak akan mengubah kehidupanmu. Ya, tidak akan mengubah hidupmu jika kamu sendiri tidak mau mengubahnya. Ya. Nah, ini kita ulang ya. Jadi berdoa saja, berdoa itu perlu ya. Tapi berdoa saja tidak cukup. Tapi berusahalah sebaik mungkin, sebaik kamu bisa, karena itu ya. Tuhan tidak akan mengubah hidupmu jika kamu sendiri tidak mau mengubahnya. Oh, jadi nasib tuh bisa diubah ya? Harus teman-teman ya. Kalau takdir tidak bisa ya. Nah teman-teman, hari ini kita telah selesaikan degrees of comparison of adverb ya. Jadi perbandingan mengenai kata keterangan. Jadi kalau ada lily, lazily, diligently, beautifully, ada lily, selalu pakai more than most. Tapi yang khusus 5 tadi ya, fast, hard, late, early, soon, tidak ada, tidak boleh tambah li, itu khusus ya. Khusus good, tambah li jadinya well. Nah, untuk yang itu boleh pakai er dan es. Tadi pelajaran lengkapnya sudah ada di pelajaran tadi. Bahkan sekarang pada akhir pelajaran saya foto teman-teman. Ini adalah masukan dari salah seorang teman juga. Beliau memberi masukan kalau bisa setelah pelajaran selesai tolong difoto Pak. Jadi kalau di foto itu memang tulisannya lebih kecil tapi kan bisa dibesarkan, ya kan? Nah, itu bisa mengikuti sendiri mulai awal sampai akhir dengan lebih baik. Nah, kalau ingin penjelasannya di rekamannya tadi, ya. Jadi sekarang ada rekaman, ada foto. Hari ini dapat bonus teman-teman, ada suaranya hujan mungkin ya. Nah, ini kedengaran kerotok-kerotok mungkin ya. Tapi mudah-mudahan suaranya tetap bisa didengar dengan baik. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. We'll meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Young English School. Goodbye and see you again.